Oke, selamat datang di kuliah Matematika Discrete. Sekarang kita masuk ke kita sudah belajar graf ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian graf yang kita akan pelajari, yaitu terkait ini, isomorfisme pada graf. Ya, singkatnya ingat ya, isomorfisme itu ini ya, terdiri dari iso sama morfisma. Iso itu sama, morfisma itu dari kata morfik ya, atau bentuk. Jadi bentuknya sama, begitu ya. Atau kalau kalian pernah belajar pada apa namanya teori pada aljabar abstrak, gitu ya, homomorfisme grup, homomorfisme ring. Nah, ini ada kaitannya juga, gitu ya. Jadi seperti ini kita bilang, ya definisinya seperti ini. Misal kita punya ada G1, gitu ya. Ingat ya, graf itu pasangan terurut, berarti ada himpunan titiknya, kita bilang V1, E1. Terus kita punya G2, itu kita tulis himpunan titik dan sisinya V2, E2, itu graf. Nah, G1 dan G2 itu dikatakan isomorfik ya jika terdapat pemetaan bijektif, ingat ya, pemetaan bijektif V dari V1 himpunan titik pada G1 ke himpunan titik pada G2, sehingga ini ya ada pemetaan bijektif sehingga apa? Untuk V untuk U, V anggota V1 gitu ya, untuk titik-titik pada V1 gitu ya, ini untuk setiap ya, sehingga saya tulis lengkapnya, sehingga untuk setiap dua titik di V1 gitu ya, kedua titik itu bertetangga atau anggota E1 jika dan hanya jika apa? Peta dari kedua titik itu juga bertetangga. Jika apa? V dari U dan V dari V itu juga anggota E2. Ingat ya, dia bertetangga di graf G1 jika dan hanya jika apa? Petanya juga bertetangga di graf G2. Nah, itu kita katakan apa? Nah, V itu dikatakan apa? Isomorfisme. Jadi pemetaannya itu kita namakan isomorfisme. Kalau grafnya isomorfik, bentuk sama. Contohnya bagaimana? Dikasih contoh. Ya, misalkan saya punya graf siklus. Dia dengan 5 titik ya. Saya akan namakan V1, V2, V3, V4, V5. Terus kemudian saya punya ini. Lihat. Ini saya namakan U1, U2, U3, U4, U5. Lihat ya, ini saya katakan G1, ini saya katakan G2. Lihat ya, ini G1 itu isomorfik dengan G2. Kenapa? Kalau kalian lihat, sekedar lihat ini ya, yang sebelah sini kan lingkaran ya, ini kan kok tidak berbentuk lingkaran, kok bisa sama? Lihat ya, kalau kita mulai dari U1, lihat ya, saya pakai
warna merah ini, U1 ke U2, U4, sorry. U1 ke U4. Terus lihat ya, kemudian U4 ke U2. Saya gambar bentuknya berbeda. U4 saya buat seperti ini ya, ke U2. Kemudian U2 kemana? U2 ke U5. U5 kemana? U5 ke U3. Dan terakhir U3 kemana? Kembali lagi ke U1. Lihat bentuknya sama. Cuman apa? Penggambarannya saja. Representasinya yang berbeda. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya, ada isomorfisme, kan bentuknya sudah sama, tinggal kalian buat saja, tinggal mau petakan. Berarti kita petakan apa? Kita buat ya pemetaan V dari V1 ke V2. Yang pertama kita pasangkan apa? V dari V1. V1 apa? Kita kirim kemana? Kita misalkan ini ya, kita kirim ini. Lihat ya, V1 kita pasangkan dengan U3. V2 kita pasangkan dengan U5. Sesuai dengan titiknya ya. V3 kita pasangkan dengan U2. V4 kita pasangkan dengan U4. Dan V5 kita pasangkan dengan U1. Ya, saya tulis lagi. Ya, V1 dengan U3. Terus peta dari V2 itu adalah saya buat di sini U5. Peta dari V3 adalah U2. Peta dari V4 itu adalah U4. Terus peta dari V5 adalah apa? U1. Nah, ini kalau teman-teman lihat ya. Kita ambil contoh, kita lihat ya. V1, V2 bertetangga. Lihat, petanya juga pasti bertetangga. Peta V1 apa? U3. Peta V2 apa? U5. Bertetangga juga. Begitu juga dengan yang lain. Coba kita ambil yang tidak bertetangga. Betul tidak mereka tidak bertetangga petanya? Lihat ya. V1 dan V3 bertetangga tidak? Tidak. Maka apa? Peta dari V1 dan peta dari V3 juga tidak bertetangga. Peta dari V1 U3, peta dari V3 U2 tidak bertetangga. Seperti itu ya. Gitu. Atau sederhananya kalian bisa lihat saja. Yang pertama, sekarang pertanyaannya gini, kalau Anda punya dua graf, bagaimana caranya Anda langsung bisa menduga kalau graf itu isomorfik? Kedua graf itu isomorfik. Yang pertama Anda perlu lihat apa? Titik derajat titiknya. Ya, perhatikan derajat titiknya. Lihat, derajat titik dari graf G1 semuanya 2. Derajat titik dari graf G2 juga semuanya 2. Oh, berarti kira-kira kemungkinan besar sama. Nah, kalau ada derajat titik yang sudah berbeda satu dengan yang lain, maka kemungkinan besar apa? Kedua graf itu tidak isomorfik. Ya, saya kasih contoh yang tidak isomorfik ya. Misalkan saya buat ini. Oke, V1, V2, V3, V4. Ini G1. Kemudian saya buat G2. Oke. Saya namakan U1, U2, U3, dan U4. Nah, sekarang pertanyaannya, G1 dan G2 isomorfik tidak? Gitu ya. Apakah G1 isomorfik dengan G2? Pertanyaannya apa? Ya, jawabannya apa? Ya, jelas tidak. Kenapa? Perhatikan. Secara dasar adalah ini. Titik-titik pada graf G1, derajat minimumnya apa? 2.
Sedangkan titik pada graf G2, titik-titik pada graf G2, derajat paling kecilnya berapa? 1. Nah, contoh, ya, misal kita bilang isomorfik ya. Misal G1 isomorfik dengan G2. Berarti apa? Kalau isomorfik berarti apa? Maka terdapat, sorry, ini saya tulisnya jangan singkat ya. Maka terdapat apa? Terdapat titik, namakanlah V, anggota himpunan titik pada graf G1, saya bilang V1 ya, ini V1, E1, ini V2, E2 ya. Pada V1 apa? Sehingga apa? Peta dari V adalah apa? U2. Oke kan? Nah, sekarang kita lihat U2 hanya bertetangga dengan apa? U1. Benar kan? Ya, U2 cuma bertetangga dengan U1. Tapi, lihat ya, tapi apa? Tetangga dari V itu apa? Banyaknya ada apa? Minimal 2. Berarti apa? V bertetangga dengan 2 titik yang berbeda. Kalau V bertetangga dengan 2 titik berbeda, artinya apa? U2, gitu ya. Ini, lihat di sini. Saya tulis ya. Oke, V1, oke. Ya. Maka terdapat titik di V1 sehingga apa? Peta dari V1 adalah U2. U2, ya, U2 memiliki satu tetangga. Maka apa? Berarti apa? V juga memiliki apa? Satu tetangga. Ya, pemetaannya satu-satu pada. Dan syaratnya apa? Bertetangga, ya, titik V bertetangga dengan berapa titik, maka petanya juga bertetangga dengan banyaknya titik yang sama. Tapi V banyak. Nah, ini kontradiksi kan? Karena apa? Derajat titik V itu minimal 2. Sudah tidak mungkin sama. Begitu ya. Contoh misalkan, oh Pak, saya mau pasangkan V2 dengan U2. Boleh. V2 tetangga dengan apa? V3. Berarti U2 harus bertetangga dengan apa? Petanya V3. Oke, kita bilang petanya V3, oh kalau gitu U1. Oke. Tapi V2 tetangga juga dengan apa? V1. Nah, si V1 ini kemungkinan cuma bertetangga dengan apa? Ya U4 atau kalau tidak U3. Tapi U2 tidak tetangga dengan U4 dan U3. Berarti tidak mungkin. Itu V2. Pindah lagi ke V1 dan seterusnya. Kalian akan temukan bahwa ini bukan isomorfik. Jadi apa? Graf G1 tidak isomorfik dengan graf G2. Begitu ya. Oke. Seperti itu adalah isomorfisme pada graf. Kemudian kita masuk ke ini, keterhubungan pada graf. Ya. Graf terhubung. Gitu ya. Nah, yang pertama kita kenalkan dulu. Kemarin sudah bahas ya tentang graf lintasan. Ya. Graf lintasan gitu apa ya? Ini. Graf lintasan itu dinotasikan dengan PN, N-nya itu lebih dari 92, itu ya, itu merupakan, oke, graf lintasan saya bagi 2 definisi ya, dinotasikan dengan PN. Yang pertama, jika N-nya sama dengan 1, maka P1 itu merupakan apa? Graf dengan 1 titik.
Dan yang kedua, jika N-nya lebih dari 92, maka PN itu merupakan graf yang titik-titiknya itu V1, V2, sampai Vn, sehingga sisi-sisinya apa? V1, V2, V2, V3, sampai apa? Vn kurang 1, Vn. Dengan V1 sampai Vn itu merupakan titik yang berbeda. Begitu, ya. Titiknya berbeda semua. Itu ya graf lintasan. Contoh, kalau P5 ya berarti titiknya ada 5. 1, V2, V3, V4, V5. Ini adalah graf P5. N-nya menyatakan banyaknya titik. Gitu ya. Nah, dari graf lintasan kita masuk ke definisi apa? Graf terhubung. Ini saya akan memberikan beberapa definisi dasar ya, karena selanjutnya saya akan meminta Anda untuk lebih banyak aktif mengerjakan. Oke, graf terhubung. Graf terhubung itu apa? Ini ya. Misalkan G itu suatu graf. G itu dikatakan graf terhubung jika ini ya, untuk setiap dua titik U dan V di himpunan titik G itu apa? Terdapat lintasan yang menghubungkan titik U dan V. Contoh, saya punya graf seperti ini. Nah, lihat ya, ini saya misalkan graf G. Nah, kita bilang apa? Graf ini terhubung. Mengapa demikian? Kalian ambil saja dua titik sebarang, apapun. Contoh, saya mau pilih titik ini, Pak, dengan titik ini. Kalian lihat, pasti selalu ada lintasan yang menghubungkan kedua titik itu. Lintasannya apa ini? Contohnya, ya ini. Lintasan. Mau titik mana lagi? Oke, Pak, saya mau yang ini. Ini misalkan. Ada. Ya. Lintasannya. Selalu ada lintasan yang menghubungkan. Terus pertanyaannya, Pak, kalau begitu mana yang bukan merupakan graf terhubung? Berarti apa? Graf yang punya apa? Titik terpencil. Atau graf yang gini, contoh ya, graf yang punya titik terpencil salah satunya ya. Ini saya bilang kalau ini G1, kalau saya buat G2 seperti ini. Nah, ini, maka ini graf terhubung. Yang ini bukan graf terhubung. Kenapa? Karena kalau saya ambil titik ini dan titik ini, tidak ada lintasannya. Yo, dari sini ke sini tidak bisa ke sebelah sana. Tidak ada sisi yang menghubungkan titik ini dengan titik-titik yang lain. Ya, atau bagaimana lagi? Banyak. Ada lagi, misalkan seperti ini. Ini juga apa? Ini juga bukan. Kenapa? Yo, saya cukup ambil titik ini dan titik ini. Tidak ada lintasan. Begitu ya. Jadi itu adalah graf terhubung. Jadi singkatnya ya graf terhubung ya nyambung semuanya. Kalian mau jalan dari titik satu ke titik yang lain bisa. Tapi kalau tidak terhubung ya berarti tidak bisa jalan dari titik satu ke titik yang lain. Ada yang tidak bisa.
Tidak harus semuanya. Ingat ya, kalau terhubung, semua titik bisa jalan ke titik yang lain. Kalau tidak terhubung, ada titik yang tidak bisa ke titik yang lain. Itu ya yang dimaksud dengan graf terhubung. Contohnya sudah saya berikan. Nah, kemudian setelah ini, ya, sepertinya saya akan memberikan kepada kalian itu suatu project gitu ya terkait ujian akhir kalian. Itu ya projectnya akan kalian kerjakan dengan waktu yang cukup lama. Ya, waktunya cukup lama. Oleh karena itu saya sangat memohon untuk kalian kerjakan. Pembahasan saya kemungkinan hanya sampai sini gitu ya. Dan pertemuan ke depan saya akan bahas tentang pelabelan graf. Nanti pertemuan 12, ini pertemuan 10 ya, pertemuan 11 saya bahas pelabelan graf, kemudian pertemuan 13 sampai pertemuan 12, 13, 14, 15 itu Anda kerjakan tugas Anda. Begitu ya. Oke, sekian materi ini. Saya akan, kalau sempat saya akan memberikan penjelasan terkait pelabelan pada video selanjutnya. Oke, sekian, terima kasih.